Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 RCA FM yang unik dan mendidik. Oke, untuk para pecinta RCA, Allah menjadikan seorang muslim karena ia melihatmu di surga. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu pantas untuk itu. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya Zahra di program acara talk show bersama SMK Ihsaniyah ya, para pecinta RCA. Yang kali ini Zahra mau bahas tentang BPDB SMK Ihsaniyah dan bersama Ibu Widi. Assalamualaikum Bu Widi. Waalaikumsalam Zahra. Gimana Bu Widi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Zahra gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik ya Bu ya. Liburan udah kemana aja nih Bu Widi nih? Liburan masih di rumah saja ya Bu ya. Masih pandemi seperti sekarang, jadi masih takut kemana-mana. Oke, mungkin buat Bu Widi sendiri kali ini mau berbincang-bincang masalah PPDB di SMK Ihsaniyah ya Bu ya? Iya betul sekali. Jadi hari ini memang Bu Widi mau menjelaskan PPDB atau penerimaan peserta didik untuk SMK Ihsaniyah tahun ajaran 2020 sampai 2021 ya. Itu jadi intinya tahun depan itu kita sudah mulai untuk promosi menerima siswa didik baru. Oke. Ya. Mungkin mau penjelasan apa dulu nih Bu yang mau dijelaskan di SMK? Jadi kalau untuk SMK Ihsaniyah itu memang merupakan salah satu unit di salah satu yayasan perguruan Ihsaniyah Tegal, itu sudah berdiri itu sekitar sejak 2011. Wah, udah cukup lama ya Bu ya? Udah cukup lama. Salah satunya kan Mbak Zahra ya, benar. salah satu alumni dari SMK Ihsaniyah jurusan broadcast ya. Benar. Tahun berapa ya alumni? Tahun 2019-2020 berarti ya Bu ya. Ya, jadi SMK Ihsaniyah sendiri itu sudah berdiri itu sekitar 2011 ya. 2011 itu kita sudah ada SMK Ihsaniyah. Selanjutnya kalau semama melihat dari SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Kalau semua dilihat, SMK adalah itu salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara. Itu pengertian dari sekolah menengah kejuruan. Kalau sama dilihat di SMK Ihsaniyah itu sekarang itu ada 5 jurusan. Kalau pas zamannya Zahra itu kan ada tiga jurusan ya. Yang pertama itu agribisnis ya, agribisnis tanaman perkebunan. Terus yang kedua ada perbankan syariah, dan yang ketiga jurusannya Zahra nih, broadcasting radio. Cuman memang dari tahun ini ya, berarti tahun PPDB kemarin SMK Ihsaniyah itu membuka 2 jurusan baru nih Mbak Zahra, yaitu broadcasting televisi sama akuntansi keuangan lembaga atau AKL. Oke, berarti lebih bagus lagi ya Bu ya, jurusannya Zahra keluar udah lebih bagus lagi ya. Ya alhamdulillah. Dan kalau semua dilihat 5 jurusan ini itu belum ada, hanya ada di SMK Ihsaniyah ya, di khususnya di Kota Tegal itu memang hanya ada di SMK Ihsaniyah yang punya 5 jurusan. Yang pertama broadcasting radio, broadcasting televisi, agribisnis, tanaman perkebunan, perbankan syariah. Kalau semua AKL itu memang ada yang mempunyai jurusan yang sama. Tapi kalau semua melihat program keahlian itu memang hanya di SMK Ihsaniyah, khususnya di Kota Tegal ya. Khususnya di Kota Tegal ini hanya ada yang broadcasting radio, broadcasting televisi, agribisnis tanaman perkebunan sama perbankan syariah. Itu yang satu-satunya di Kota Tegal ya Bu ya. Dan paling beda sendirilah istilahnya ya Bu ya. Nah, itu untuk program keahlian. Jadi Bu diulangi lagi nih. Jadi untuk program keahlian untuk di SMK Ihsaniyah untuk tahun PPDB tahun ini 2021-2022. Maaf, kemarin tadi Bu Widi salah menyebut. Jadi PPDB tahun 2021-2022 itu kita dari SMK Ihsaniyah membuka 5 jurusan.
Yang pertama adalah broadcasting radio, broadcasting televisi, agribisnis tanaman perkebunan, perbankan syariah, dan akuntansi keuangan lembaga. Wah, iya Bu ya. Untuk yang jurusan baru itu adalah broadcasting televisi dan akuntansi keuangan lembaga. Kalau yang sudah lama 3 itu ya, broadcasting radio, agribisnis, sama perbankan syariah, itu sudah meluluskan puluhan alumni ya, termasuk Mbak Zahra ini salah satu alumni dari SMK Ihsaniyah jurusan broadcasting radio yang sekarang sudah bekerja ya, sudah bekerja di Radio RCA. Jadi ini salah satunya juga Radio RCA merupakan ruang prakteknya siswa broadcasting. Ya. Jadinya wadah lah ya Bu istilahnya ya. Betul sekali. Jadi kalau semama dilihat, kita melihat jurusannya satu-satu aja dulu, Mbak Zahra. Iya benar, spesifikasinya dulu ya Bu. Nah, spesifikasi biasanya apa ya kalau semama kita melihat yang namanya broadcasting radio. Benar. Itu kayak gimana sih? Gimana ya? Oh, berarti kita saya kok malu kalau semama harus siaran. Nggak usah malu, dan disinilah di SMK Ihsaniyah jurusan broadcasting radio inilah yang awalnya siswa itu malu untuk berbicara, hanya berbicara di depan kaca saja. Kita ajari, kita untuk menempa gimana siswa itu biar bisa pede untuk bisa berbicara, baik seumpama di radio ataupun pas liputan. Kalau seumpama dari Mbak Zahra sendiri awalnya di waktu broadcasting awalnya masih ya seperti itu ya Bu ya, malu. Karena mungkin malu, terus akhirnya karena motivasi sama dorongan dari ibu guru yang mengajari Zahra, jadi Zahra termotivasi, kamu harus kayak gini Ra. Oh oke Bu, dan juga semangat juga ya Bu ya, kita harus juga memiliki semangat yang tinggi juga ya. Jadi memang di broadcasting radio bukan hanya kita mempelajari tentang radio saja ya, tetapi kita juga ada membuat skrip juga ya, bikin skrip, terus ada juga liputan juga ya, jurnalis. Nah, kita bisa juga belajar bagaimana cara reportase yang baik itu di broadcasting radio. Jadi bukan hanya kalau radio berarti hanya siaran dan kita mendengarkan saja, tapi sebenarnya di broadcasting radio itu banyak sekali, bukan cuma hanya di siaran, tetapi kita juga bisa reportase juga, bisa membuat skrip, dan kita sering berinteraksi dengan orang banyak ya. Di luar sana ya Bu ya. Akhirnya yang awalnya masuk itu masih malu-malu, dan kita selama 3 tahun di SMK Ihsaniyah itu diberikan pembekalan jadi PD. Benar. Jadi apalagi kalau SMK Ihsaniyah kan otomatis kejuruan, jadi ada program yang namanya PKL. Iya, benar sekali. Pasti wajib ada PKL, dan di situ otomatis siswa akan benar-benar tahu di lapangan seperti ini ya kalau semua benar. Di lapangan. Jadi yang awalnya hanya kelas 10 hanya teori saja, otomatis pas kelas 11 waktu PKL sudah tahu begini ya cara waktu pembelajaran yang ternyata bukan hanya di teori tapi di prakteknya ada. Nah, itu untuk broadcasting radio. Sebenarnya hampir sama dengan broadcasting televisi ya, Raya. Cuman memang kalau semama di televisi ada gambarnya ya, visual, ada gambar. Kalau semama radio kan itu hanya cuma suara. Nah, kita nggak melihat kayak apa Mbak Zahra ini mukanya seperti apa. Benar. Tapi kalau semama di broadcasting televisi, kita siswa itu khususnya dibekali pembelajaran bukan hanya suaranya saja, tapi bagaimana biar PD penampilan juga ya, biar PD ada di depan kamera, terus cara mengoperasikan kamera itu seperti apa. Nah, itu nanti akan kalian pelajari itu di broadcasting televisi. Nah, biasanya kan orang biasanya kalau semama melihat televisi ya, di TV kalau semama ada program talk show gitu kan, bener. Wah kayaknya keren ya, aku pengen deh gitu ya. Salah satu contohnya ini kalau semama, wah kalau
kalau semama mengoperasikan kamera itu seperti ini, kayak ini. Nah, itu nanti akan dipelajari kalian lebih detail itu di jurusan broadcasting televisi. Dan kita SMK Ihsaniyah juga sudah punya studionya loh, studio broadcasting televisi. Ada juga kita mempunyai channel namanya IHS TV. Mungkin bisa di-subscribe ya Bu ya. Iya, kita juga tidak usah khawatir untuk apa ya yang namanya broadcasting televisi, apa, nggak usah khawatir karena kita sudah ada wadahnya untuk gimana anak-anak praktek, gimana anak-anak itu bisa menyalurkan keinginannya, oh saya pengen masuk ke broadcasting televisi biar bisa kayak kameramen yang di TV-TV. Nah, itu bisa. Nah, kita terus tadi ada channelnya yaitu IHS TV. Nah, IHS TV bisa ditulis IHS TV. Nah, kita juga punya IHS TV. Dan kalau sama yang pendengar ini ya bisa membuka IHS TV, di situ sudah semuanya dari liputan-liputan kegiatan yang ada di SMK Ihsaniyah itu ada di situ semuanya, termasuk praktek-praktek siswanya. Jadi bisa dilihat, para pendengar bisa melihat channel kita yaitu IHS TV. Jangan lupa juga di subscribe ya, benar. Jangan lupa nanti ditonton ya Bu video-videonya ya. Jangan lupa di like juga sama di share itu. Nah, itu tadi ya broadcasting radio, broadcasting televisi. Terus ada yang namanya agribisnis tanaman perkebunan. Nah, kalau semua agribisnis itu apa ya Bu? Mungkin lebih di luar ya Bu, outdoor ya Bu. Agribisnis. Nah, agribisnis biasanya memang berhubungan dengan memang pertanian. Nah, pertanian ini di SMK Ihsaniyah itu memang mengambilnya itu agribisnis tanaman perkebunan. Jadi jangan berpikir kalau semua saya masuk pertanian berarti nanti saya gimana. Nah, jangan melihat seperti itu, tetapi di agribisnis tanaman perkebunan nanti kalian akan dilatih bagaimana cara untuk bercocok tanam yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi mungkin bisa digabung-gabung gitu ya Bu ya. Ada, kita kan juga gimana caranya seumpama membuat tanaman silang gitu ya. Silang. Itu kan otomatis nanti kita akan mempelajarinya di situ lebih detail. Jadi bukan kalau semua berpikir kalau sampai namanya agribisnis pertanian Bu, aduh tani berarti kayak gini. Jangan. Tetapi di agribisnis tanaman perkebunan nanti kalian akan mempelajari secara detail apa saja yang disebut atau yang di pertanian itu seperti apa. Lebih ke gimana ya, nanti kalau semua lulusan otomatis kalian sudah punya bukan cuma asal menanam atau asal nyiram. Enggak, otomatis kalian sudah akan tahu bagaimana yang namanya seperti ini untuk takaran tanaman yang baik dan bagus itu seperti ini perawatannya, jadi lebih menghasilkan. Dan sekarang ini malah yang namanya agribisnis itu kan sedang dilirik banyak orang dan mungkin mulai mempunyai peluang usaha juga ya Bu. Sebenarnya memang kalau semua dilihat wira swasta sekarang itu malah lebih melirik di bidang agribisnis pertanian. Kenapa? Walaupun sekarang itu yang namanya lahan itu sempit ya, yang kalau nyari lahan yang namanya lahan persawahan itu sudah di kota udah mulai sempit sekali. Tetapi di sini di jurusan agribisnis kalian akan mempelajari bukan hanya menanam harus di tanah persawahan, tetapi ada yang namanya hidroponik. Iya benar. Itu ditanam nggak usah ada tanah ya Bu. Meminimalkan untuk kita tidak memuat lahan yang terlalu banyak. Nah, terus apalagi kalau itu cocok sekali untuk yang namanya tanaman perkotaan. Benar ya. Nah, selain itu otomatis kita kalau seumpama kita udah bisa menanam, bisa menghasilkan, otomatis kan rasanya senang. Apalagi di masa pandemi seperti ini kayaknya SMK Ihsaniyah juga kemarin habis itu ya Bu panen. Bikin kalau nggak salah Bu Seti tuh pernah bilang kayak keripik bayam gitu ya. Itu kan kebetulan kita di agribisnis ini siswa-siswanya memang produktif. Jadi setiap pembelajaran, setiap itu kita memang langsung praktek. Nah, memang ada salah satu keunggulan yaitu kan di hidroponiknya alhamdulillah itu memang kita berapa kali itu panen.
panen, Zara juga menikmati pasti. Nah, alhamdulillah, dan itu memang yang namanya tanaman, kalau seumpamanya dihasilkan dari siswa-siswi agribisnis SMK Ihsaniyah itu tanpa apa ya yang namanya organik, lebih organik ya, lebih organik. Biasanya kan kalau seumpama kita nggak tahu, kalau walaupun di pasaran sayuran kita kan nggak tahu harus ada pestisida dan berbagai macam, padahal kalau seumpama itu pestisida itu berlebihan atau gimana kan otomatis juga nggak baik untuk badan. Nah, tetapi kalau seumpama siswa-siswi agribisnis di SMK Ihsaniyah itu menanamnya itu semuanya dengan organik. Nah, jadi memang yang Bu Widi rasakan kalau seumpama setiap panen, otomatis kan Bu Widi merasakan juga hasil dari siswa-siswi SMK Ihsaniyah jurusan agribisnis ini. Memang ada perbedaan rasa. Iya, memang ya Bu ya. Perbedaan rasa. Jadi kalau seumpama karena diolahnya dengan cara yang berbeda juga ya Bu ya. Nggak usah langsung posisinya masih mentah saja, pada saat dimakan itu rasanya beda banget. Karena gini, kalau selama pas kita lihat ada sayuran semama dijual di pasar itu kan sudah lama, benar. berapa hari gitu ya. Nah, kalau semama kita makan otomatis agak rasanya memang agak beda. Tetapi pada saat pas panen, nah contoh waktu kemarin panen selada ini ya kemarin ya Raya, itu pas Bu Widi dirasakan memang manis, jadi manis seger. Nah, itu salah satu contoh dari tanaman organik itu memang seperti itu, pas dimakan masih seger, masih malah krenyes-krenyes gitu, manis rasanya. Jadi sangat beda sekali kalau seumpama pas ada dijual di pasaran. Nah, itu salah satu dari prakteknya agribisnis. Nah, jurusan langsung metik ya Bu. Langsung ya, rasanya gimana sih kalau sama kita menanam sendiri. Bener. Kemudian dari awal kita gimana prosesnya untuk merawatnya, kemudian tiba-tiba sudah panen, terus kemudian menikmati hasilnya, otomatis untuk memetik hasil rasanya bangga. Bener. Kan kalau sama dilihat di sawah gitu ya, di sawah kan bisa dipetik, tapi kalau sama kayak kita menanam sendiri, nah itu otomatis kan ada satu kebanggaan. Nah, disinilah di jurusan agribisnis pertanian ini, jurusan agribisnis tanaman perkebunan ini, siswa-siswi itu diberikan pembekalan, pembelajaran dan juga praktek serta teori tentang bagaimana merawat dan juga bagaimana tanaman yang awalnya menjadi biji kemudian langsung bisa dinikmati. Nah, itu di jurusan agribisnis. Oke Bu Widi, kita beri dulu sejenak ya Bu ya, buat para pecinta RCA di rumah. Itu kepo dulu ya Bu ya. Setelah ini kita bakalan berbincang-bincang program keahlian apa ya, berarti AKL. Ini tinggal perbankan syariah sama AKL. Mungkin di rumah bisa stay terus ya di RCA ya. Oke, untuk para pecinta RCA jangan kemana-mana dulu, tetap setia terus di 93.2 RCA FM.